Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Vera Angela and today I would like to teach about narrative text. Apa yang dimaksud dengan narrative text? Narrative text merupakan teks yang bersifat kronologis, yaitu teks yang menceritakan suatu kejadian secara runtut. Narrative text terdiri dari beberapa contoh. Contoh naratif teks yang paling umum dijumpai adalah dongeng atau tales, cerita rakyat atau folklore, maupun cerita fiksional lainnya. Apa tujuan naratif teks? Naratif teks bertujuan untuk menghibur dan menarik minat pembaca. Naratif teks menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah. Masalah tersebut dapat menimbulkan konflik dan pada akhir cerita ada resolusinya dan memiliki akhir yang menyedihkan maupun bahagia. Struktur naratif teks terdiri 3 bagian, yaitu orientation. Orientation disebut juga sebagai pengenalan. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh dalam cerita serta waktu dan tempat kejadiannya. 2. Complication atau komplikasi merupakan gambaran munculnya krisis atau masalah yang dialami oleh para tokoh pada cerita. 3. Relation atau relusi merupakan bagian yang berisi bagaimana tokoh dari cerita tersebut memecahkan masalah. Biasanya terdapat lebih dari satu relation untuk satu complication. Ciri naratif teks. 1. Berfokus pada satu tokoh atau pelaku dan biasanya individual sehingga biasanya menggunakan kata ganti seperti I, we, she, and he. 2. Sering menggunakan past tense, baik itu simple past tense, past continuous, maupun bentuk past tense lainnya. 3. Terkadang menggunakan dialog untuk mengajak pembaca berimajinasi sehingga ceritanya nampak lebih jelas dan nyata. 4. Menggunakan kata sambung atau konjungsi agar cerita terlihat urut. Contoh naratif teks. Cinderella. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh di sana, hidup seorang gadis cantik bernama Cinderella. Ia tinggal bersama kedua saudara tiri dan seorang ibu tiri. Mereka sama sekali tidak menyukai Cinderella. Cinderella selalu disuruh untuk melakukan banyak hal, mulai dari memasak, mencuci, mengepel, dan semua pekerjaan rumah lainnya dilakukan oleh Cinderella seorang diri. Suatu hari, seorang pengawal dari kerajaan datang ke desa. Ia mengumumkan bahwa akan diadakan pesta untuk mencari calon istri untuk pangeran. Hal itu membuat gadis di desa merasa senang, termasuk Cinderella. Namun kedua saudara tiri dan ibu tirinya tak suka jika Cinderella mengikuti pesta itu. Ketika malam pesta tiba, ibu tiri memberikan Cinderella banyak sekali pekerjaan. Tentu saja agar Cinderella tak sempat datang ke pesta itu. Namun Cinderella sudah bertekad ia akan tetap datang ke acara itu. Semua pekerjaannya pun diselesaikan dengan cepat. Cinderella menjadi sedih. Apa yang dilakukan ibu tirinya memang benar. Ia tak mungkin datang ke pesta itu dengan bajunya yang usang. Akhirnya kedua saudara tiri dan ibu tirinya pergi tanpa Cinderella. Cinderella pun hanya bisa menangis sedih di halaman belakang rumah. Sementara itu di istana sedang berlangsung pesta untuk mencari calon istri untuk pangeran. Namun tampaknya tak ada satupun gadis yang mampu menarik perhatian pangeran. Begitupun dengan kedua saudara tiri Cinderella. Kedua saudara tiri Cinderella pun mencoba sepatu kaca itu, tapi tetap saja tidak pas. Sepatu kaca itu ternyata pas di kaki Cinderella, begitupun Cinderella memakainya. Tiba-tiba muncul cahaya putih yang menyilau. Cinderella berubah menjadi putri. Ia sama persis dengan putri yang tempo hari berdasar dengan pangeran. Pangeran pun kaget sekaligus bahagia. Cinderella membenarkan perkataan pangeran. Akhirnya ia menikah dengan pangeran. Cinderella dan pangeran pun hidup bahagia di istana. Sekian tentang pengertian naratif teks.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.